T1 ditambah di sini tadi kan T2 sama dengan akar 3 T1 ya. Berarti ini jadi akar 3 T1 berarti sama setengah akar 3 T1 sama dengan 100. Nah, kayak gini nanti otomatis kalian udah dapet T1-nya. Berarti ini setengah-setengah, setengah tambah setengah adalah 1, berarti ini jadi akar 3 T1 sama dengan 100. Berarti T1 sama dengan 100 per akar 3. Atau bisa disederhanain jadi 100/3 akar 3 Newton. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Liatin semua. Apa? Liatin semua. Bentar, ini baru T1 ya. Nanti T2 tinggal dimasukin di sini aja ya. T2-nya tinggal dimasukin di sini. Kayak sekalian ya. Berarti T2 kan tadi sama dengan akar 3 T1. T1-nya tadi udah ketemu. T1-nya tadi udah ketemu 100/3 akar 3. Berarti ketemu T2-nya sama dengan akar 3 kan. Berarti jadinya 3. Ini ketemu 100 Newton. Nah, tinggal dimasukin. Nih, untuk yang nomor 3. Kelihatan ya? Ada pertanyaan dulu? Kalau misal nggak mau ngomong, bisa diketik aja. Mau bertanya apa, diketik di kolom komentarnya. Nih, ya. Tulis apa? Udah? Sudah. Oke. Itu untuk soal yang ketiga. Jadi model kayak gini nanti adalah disebut dengan kesetimbangan. Oke, bentar ya. Yang FY-nya. FY-nya gini ya. Gini aja ya, FY. Di Zoom, caranya Zoom adalah ya gedean kalau Zoom. Kita liburnya sampai kapan? Kita nggak tahu. Kita nggak libur ya. Kita dari kemarin masih masuk ya. Maksudnya offline-nya sampai online-nya sampai kapan ya? Itu baru bener pertanyaannya. Fatwa libur kelihatan banget gak masuk, gak pernah masuk sekolah kamu Fatwa. Ini ya, udah ya, FY ya. Oke. Nah, itu baru benar pertanyaannya. Offline-nya sampai kapan? Offline-nya sampai nggak tahu kapan, karena kita juga nggak tahu keadaan pandeminya gimana. Jadi ya kita nikmati apa yang ada saat ini dan keadaannya kayak gimana ya itu lah yang terjadi. Jadi kita bersabar. Mau sampai kapan ya kita nggak tahu karena kita juga nggak tahu pandeminya sampai kapan dan kebijakan pemerintah sampai gimana kita juga nggak tahu. Kayaknya enggak kalau misal sampai Ramadan ya. Kita lanjut ya ke pembahasan. Oke, nanti lagi ya. Nomor 4. Nah, kita masuk nomor 4. Kita targetnya sampai 10 nomor nih. Balok bermasa 20 kg berada di atas bidang miring licin ya, dia bilangnya licin, dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika Ucok ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap. Nah, di sini ingat, sigma F sama dengan 0, syaratnya itu nggak cuma bendanya diam. Tapi ketika dia itu memiliki percepatan sama dengan 0 atau kecepatannya konstan, kalau kecepatan konstan kan berarti percepatannya sama dengan 0, maka dia juga termasuk hukum 1 Newton atau sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0 tidak hanya membahas tentang benda diam, tapi benda yang dalam keadaan stabil atau inersia, mempertahankan kesetimbangannya. Nah, nomor 4 ini dia bilangnya kecepatannya tetap. Berarti otomatis nanti sigma F sama dengan 0 juga. Nah, jadi kuncinya untuk tahu sigma F0 itu ada dua. Yang pertama itu kalian mengetahui bahwa bendanya diam. Yang kedua, kalian mengetahui bahwa kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatannya tetap, berarti dia otomatis pakai sigma F sama dengan 0. Oke, balok bermasa 20 kg berada ini. Kita masuk. Ini dia bendanya adalah, lantainya adalah licin, jadi kita bisa masukkan langsung. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini diketahui apa aja? Di situ ada diketahui masanya sama dengan 20 kg.
masanya 20 kg, sudut kemiringannya 30 derajat, berarti alfa sama dengan 30 derajat, ya 30 derajat, kecepatannya tetap berapakah gaya ya, gaya yang diberikan. Jadi modelnya gini, ini ada sebuah bidang miring, kemiringannya adalah 30 derajat, bendanya di sini. Nah, Ucok itu pengen mendorong kayak gini ke atas dengan kecepatannya agar kecepatannya dia itu tetap atau F sama dengan 0. Ingat, kita yang pertama harus ngapain? Karena dia itu kecepatannya tetap, kita cari percepatannya terlebih dahulu. Karena dia kecepatannya tetap, maka percepatannya nanti harus sama dengan 0. Jadi dia mau dorong terus ke sana, tapi konstan, ya kan? Dari bawah mau naik ke atas, tapi konstan. Berarti kan mau biar kecepatannya tetap sama. Nah, percepatannya sama dengan 0. Berarti sigma F-nya nanti sama dengan 0. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita gambar garis gayanya. Karena dia dorongnya dari bawah, berarti F-nya dari bawah ya. Karena dia sana, berarti garisnya itu sama kayak gini ya. Ini F-nya sama dengan ke sana ya. Karena dia mau dorong ke sana. Selanjutnya ada apa? Ada gaya berat. Nah, gaya berat ke sini. Kalau ke sini berarti ada gaya W cos alfa. Sementara yang ke sini ada apa? Di sini ada W sin alfa. Nah, kayak gitu. Karena dia lagi-lagi, karena dia itu adalah dia mau kecepatannya konstan, maka kita bisa masukin sigma F sama dengan 0. Karena dia mau dorong ke sana dengan kecepatan konstan. Kalau misal dia itu mau dorong dari keadaan diam menuju keadaan bergerak, maka nanti sigma F sama dengan M kalikan A. Tapi di sini dia itu bilangnya udah dorong, tapi dengan kecepatannya biar konstan, maka gayanya berapa? Nah, maka sigma F sama dengan 0. Jadi begitu ya bedanya ya, hati-hati. Ingat kalian harus memperhatikan keadaan bendanya itu gimana. Yang kedua, baru masukin. Karena dia percepatannya ke sana, ataupun arahnya percepatannya sama dengan 0, maka kalian bisa ngambilnya yang ke atas atau kanan itu positif, yang ke kiri ataupun ke bawah dia negatif. Berarti tulis F min W sin alfa sama dengan 0. Berarti F sama dengan W sin alfa. Berarti W-nya berapa? W-nya tadi langsung tak masukin ya, W-nya itu 20 berarti 200 Newton. 200 sin 30 derajat. Berarti L sama dengan 200 kalikan setengah, ketemu 100 Newton. Nah, gini. Yang nomor 4. Gampang lagi ya insya Allah ya. Lebih sederhana daripada nomor 3 tadi. Ingat, kuncinya bendanya itu ada di mana atau dalam keadaan yang apa. Untuk mengetahui pengerjaannya gimana. Ada pertanyaan nomor 4? Ada? Nggak ada ya, aku langsung. Kalau diem berarti aku langsung nggak ada. Kalau misalnya kalian mau nyatet atau apa, langsung bilang aja. Tapi ini udah ikut juga. Hapus. Kita lanjut ke nomor 5. Kalau tadi masih bendanya itu dalam keadaan diam, kita coba nomor 5, apakah dia diam juga. Persiapan jawaban masih lama ya, masih 945 fatwa. Dan ia menarik beban dengan bantuan katrol pada gambar A. Dia tarik ya, di bawah pada saat gaya diberikan S sama dengan 125 Newton. Ternyata beban dapat terangkat dengan kecepatan tetap. Kecepatannya tetap. Kecepatan tetap berarti konstan. Kalau konstan berarti sigma F sama dengan 0. Nah, jika gaya gesek katrol dan masanya tali diabaikan, maka berapa beban masanya? Ini sama, sigma F sama dengan 0. Cuma, jadi kalian jangan tertipu ya, meskipun dia itu arahnya ini, apa ya, gayanya ini miring ya, gaya ini kan kayaknya kelihatan miring. Oh, berarti bentuk sudut. Apakah bentuk sudut nanti nilainya gayanya juga menjadi F cos atau F sin? Enggak, karena dia ini satu tali ya. Kalau misalnya menimba kan satu tali, enggak mungkin dia beda tali. Kalau beda tali, posisi gayanya itu atau tegangan talinya nanti otomatis tetap akan sama. Berarti nanti tegangan tali itu sama dengan F di sini. Kok bisa? Karena F-nya itu searah dengan gayanya atau tegangan talinya. Oke, kita akan masukkan. Ini nomor 5 ya. Jadi di sini ada kayak gini. Ini ada masanya atau gaya berat.
ditarik ke sana, F sama dengan 125 Newton. Nah, ini kan kalian bakal mikir, apa namanya? Oh, ini kan miring. Nah, ini berarti bentuk sudut, kayak gitu kan. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Kalian ngambil bentuk sudut. Beda kayak misal nomor beberapa soal yang sebelumnya itu. Kalau misal beda sudut dan akhirnya dia keluar muncul sudut, itu kalau misal talinya berada dalam keadaan yang berbeda. Kayak misal yang nomor 1 ya, 1 atau 2 tadi, kan keadaannya beda ya. Misal, salah gambar ini. Misal nomor yang 1 tadi posisinya kan kayak gini. Ini ada tali, ini dia katrol, ini miring kayak gini. Nah, ini kan jelas-jelas ada dua beda ya. Yang satu talinya ke sini sama ke sini. Jadi ada beberapa tali yang posisinya beda sama yang kayak nomor 2 tadi, misal 2 atau 3 ya. Dia juga posisinya tali ada beda. Posisinya bentuk sudut sendiri-sendiri. Ini beda dalam satu sistem. Maka dia kan bentuk sudut. Ini kan talinya beda. Ini tali sendiri, ini tali sendiri, ini tali sendiri. Ini masih tali sendiri, ini diikat ke sana sendiri. Makanya beda. Kalau di sini, ini adalah satu tali. Jadi dia itu adalah satu tali, dia itu terhubung dalam satu tali yang sama, maka kalian nggak perlu bentuk sudutnya berapa kayak gitu, nggak perlu. Dan di sini nanti kan otomatis kita lakukan lagi, apa yang akan dilakukan? Mencari dulu arah kecepatannya kemana. Dia bilang kecepatannya tetap, berarti A sama dengan 0. Karena percepatannya tetap. Selanjutnya ngapain? Kita gambar garis gayanya. Berarti di sini tulis W, di sini ada tegangan talinya. Dah, di sini nanti ada tegangan tali. Kalau misal di sini mau digambar garis gayanya, berarti sini juga ada, karena dia tarik ke sini, berarti otomatis ada tegangan tali di sini juga ya. Dengan tali yang di sini kebalikan. Atau bisa ditulis T-nya itu akan sama dengan F. Oh bisa, karena F itu adalah searah dengan T-nya. Jadi sama aja. Jadi kita tinggal langsung masukkan sigma F sama dengan 0, karena dia diam. Nah, yang kedua baru dimasukin. Ingat kayak tadi ya, arah posisi negatif positifnya. Yaitu di sini adalah F min W sama dengan 0. Jadi nggak perlu kalian nulis double. Ini ada T, oh ini ada F. Berarti kalian nulis, kalau kalian misal bingung kok ada T sama F, oke, baik, aku gambar aja sekalian. Begini ya. Kalau misal ini ada gaya ke sini, berarti ada gaya kebalik ke sana. Ini ada tegangan tali, T, ya kan? Jadi tegangan tali itu berkebalikan dengan arah gayanya. Ini ditarik sini, berarti tegangan talinya ke sana. Ini tarik ke sini, tegangan talinya ke sana. Ini kita tinjau benda 1, tinjau benda 2, kayak gitu. Nah, berarti misal ini yang benda 1, yang di posisi ini ya, keadaan 1, karena dia diam, sigma F1 sama dengan 0. Ini arah positif yang ke bawah, berarti F min T sama dengan 0. Berarti kan F sama dengan T. Dah kan ketemu F sama dengan T. Baru masukin ke kedua. Berarti sigma F2 sama dengan 0. Di sini ditulis saja langsung. T min W sama dengan 0. T sama dengan W. Nah, T-nya berapa? T sama dengan F. Nah, W-nya M kalikan G. F-nya berapa? 125. M-nya, G-nya 10. Berarti M otomatis ketemu 12,5 kilogram. Udah ketemu. Nomor 5. Salah. Nah, ini nomor 5. Apakah ada pertanyaan? Gampang ya ini ya. Yang katrol 1 beban kayak gini gampang, insya Allah. Ya nanti 2 beban baru ditinjau satu-satu. Ada pertanyaan? Oke, kalau diem berarti aku anggap nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, ntar aku mau cek dulu apakah ada yang masuk lagi. Oke, nggak ada. Yang ada yang keluar. Sebuah truk, dia menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat. Maka tentukan massa. Ini lebih gampang ya, dia udah mulai bergerak. Tadi nomor 1 sampai 5 itu untuk contoh hukum 1 Newton atau sigma F sama dengan 0. Sementara nomor 6 sampai 10 nanti adalah contoh untuk hukum 2 Newton atau sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, nomor 6 ini, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5, maka tentukan massa truk tersebut. Ini lebih gampang, ini langsung aja masuk persamaan, jadi kita nggak perlu gambar gaya-gayanya. Nomor 6 itu langsung diketahui bahwa F-nya sama dengan 7.000 Newton. Terus habis itu
Dia memiliki percepatan A-nya sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya adalah masanya, berarti langsung ya. Sigma F sama dengan M kalikan A. Ini adalah 7.000. Ini masanya ditanya, ini adalah 3,5. Berarti M 7.000 dibagi, langsung aja tambah 0,1, 3,5. Berarti masanya coret-coret, ini 1, ini 5. Berarti 100.000 dibagi dengan 5 atau sama dengan 2.000 kilogram. Nah, gitu. 200. Ini nomor 6. Nomor 6 gampang ya, tinggal masukin persamaan. Jadi insya Allah nomor 6 ini nggak ada pertanyaan sama sekali. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini sebuah benda bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal. Dia memiliki kecepatan awal 5 meter per sekon di atas bidang datar licin. Kemudian benda tersebut digairi gaya tetap searah dengan gerak benda. Hati-hati ya, di sini yang tetap itu gayanya, bukan kecepatannya. Jadi dia udah mulai bergerak. Dia bilangnya gaya tetap, bukan kecepatan tetap. Kalau kecepatan tetap, maka sigma F sama dengan 0. Kalau gaya tetap, ya maksudnya gaya konstan, nggak berubah gayanya. Searah dengan gerak benda. Setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan benda menjadi 7 meter per sekon. Dari awalnya 5 meter menjadi 7 meter. Nah, berarti kan ini bergerak kan? Kenapa? Karena ada perubahan percepatan. Nah, maka nanti sigma F sama dengan M kalikan A. Oke, kerjakan. Hapus yang tadi. Nomor berapa tadi? 8 ya kayaknya. Salah, nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ini ya diketahui adalah fenolnya dulu. Fenolnya sama dengan 5 meter per sekon. PT-nya sama dengan 7 meter per sekon. 5 meter per sekon, 7 meter per sekon, masanya 2 kilogram. 2 kilogram. Masanya 2 kilogram, jarak tempuhnya sama dengan 4 meter. Jadi gambar dulu ya. Awalnya bendanya dalam keadaan gini. Dia udah bergerak, fenolnya sama dengan 50 sampean. 5 meter per sekon. Dia menempuh jarak 4 meter. Jadi VT-nya sama dengan 7 meter per sekon. Nah, tapi pas lama geraknya kan otomatis diberi gaya. Gaya buat narik. Agar sampai sejauh 4 meter. Nah, berarti apa sih gayanya itu untuk menggerakkan itu? Nah, berarti kita bisa pakai persamaan dua cara ya. Yang pertama itu pakai kinematika gerak, karena ini pengaruhnya sama gerak. Tapi geraknya yang nggak usah pakai waktu. Jadi kalau nggak pakai waktu, kan kemarin ada dua ya. Bisa pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita pakai yang ini. Nah, buat apa? Buat nyari percepatannya. Kok bisa? Nanti kan kita tinggal masukin sigma F sama dengan M kalikan A. Gayanya cuma searah ya. Berarti F sama dengan M kalikan A. Masanya ada 2 kg. Nah, percepatannya berapa? Makanya dicari di sini. VT kuadrat berapa? 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 2 kalikan A kalikan 4. 49 sama dengan 25 ditambah 8A. 49 kurangi 25. Jadinya adalah 24. Ini sama dengan 8A. Berarti A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Baru dimasukkan di sini. 2 kalikan 3 sama dengan 6 Newton. Berarti gayanya adalah 6 Newton. Ini adalah nomor 7. Ada pertanyaan? Oke, ada. Kalian anteng banget ya hari ini ya. Nomor 8, perhatikan gambar berikut ini. Benda mula-mula diam dalam kondisi rehat. Berarti sigma F-nya 0 awalnya. Terus habis itu benda bermasa M sama dengan 10 kg. Berada di atas lantai kasar. Ditarik oleh gaya
F sama dengan 25 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1, tentukan besar yang A gaya normal, yang B gaya gesek antara benda dan lantai, yang C percepatan gerak benda, dan yang D adalah jarak yang ditempuh setelah 2 sekon. Jadi ketika kita mengerjakan dinamika gerak, kita juga bisa menghubungkan dengan kinematika gerak. Kalau dinamika gerak kan gerak yang dipengaruhi oleh suatu sebab, kalau kinematika gerak itu nggak dipengaruhi oleh pengaruhnya. Tapi kalau benda udah mulai bergerak, dia otomatis memiliki kinematika. Otomatis dia punya kecepatan, punya percepatan, punya jarak, dan juga punya waktu. Jadi dinamika dan juga kinematika bisa dihubungkan di sini. Karena sama-sama memiliki percepatan. Oke, nomor 8. Kita udah di situ. Ketahuinya adalah, kita gambar dulu. Ada yang mau masuk lagi? Enggak, ini udah siang juga. Aku habis terlebih dahulu. Nah, nomor 8 ya. Yang pertama itu kita akan nulis diketahui. Diketahui massa bendanya sama dengan 10 kg. Terus habis itu gayanya F sama dengan 25 Newton. Terus koefisien gesekan kinetis, koefisien ya ini masian ya. Koefisien ini adalah mu S-nya sama dengan 0,2. Terus mu K-nya 0,1, mu K-nya sama dengan 0,1. Ditanya adalah, yang ditanya A sama dengan, tanya apa aja sih? Gaya normalnya, gaya normal, yang B itu ditanya gaya gesek antara benda dan lantai, F-nya, yang C itu adalah percepatan gerak bendanya, A-nya, yang D itu adalah jarak yang ditempuh benda setelah 2 sekon. Berarti S, T, 2. CS pada waktu 2 sekon. Nah, kayak gini ya. Jadi ada masanya 10 kg, gayanya 25 Newton, gesekan kinetis statis. Jadi statis itu kalau misal dalam keadaan diam. Oke, kita gambar dulu. Jadi gini, ini bendanya. Ini dalam keadaan diam. Maka muncul koefisien gesekan statis. Nah, statisnya yang muncul. Kita ini dalam keadaan diam. Kalau diam berarti ada apa? Gaya berat di sini W. Gaya yang ke atas adalah gaya normal. Nah, untuk gaya gesekan kinetis kan berarti Fs sama dengan titik-titik T, ya kan? Dia dapat dari mu S kalikan dengan gaya normalnya, ya. Nah, di sini N-nya ini nggak perlu gaya gesek. Kok bisa? Karena gaya gesek itu hanya perlu kalau misalnya bendanya bergerak ke kanan atau ke kiri. Sementara ke atas ke bawah dia nggak ada. Berarti kita bisa masukin gaya normalnya. Kalau misal dia diem, berarti sigma F sama dengan 0. Karena dia awalnya diem ya. Kalaupun dia udah mulai bergerak, ke atas sama ke bawahnya kan dia juga diem. Maka dia nggak pengaruhi apa-apa. Di sini berarti N kurangi W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. W-nya berapa? Massa kalikan gravitasi. Massanya 10, gravitasinya 10. Berarti 100 Newton. Dah ketemu gaya normalnya. 100 Newton. Kedua, ditanya gaya gesek. Sebenarnya gaya geseknya ada dua ya. Apakah dia kinetis ataupun statis. Kalau dia yang B ini dia cuma ditanya gaya gesek, berarti kita bisa cari keduanya. Kalau statis itu saat dia diem kayak gini, diem itu dia udah mulai ada gaya geseknya di sini. Kalau udah bergerak, dia melawan gaya arah gayanya. Yang B adalah FK dulu ya. Kita cari gaya gesek F dulu aja. Statis dulu. Nah, kita mau nyari yang statis. Nah, statis berarti mu S kalikan dengan normal. Kenapa arah simbolnya aku samain aja. Mu S-nya ini adalah 0,2, gaya normalnya adalah 100, berarti gaya gesek statisnya adalah 20 Newton. Untuk gaya gesek kinetis, berarti mu K kalikan N sama dengan 0,1 kalikan 100. Berarti FK sama dengan
10 Newton. Nah, sini punya dua ya, FK sama FS. Jadi dia langsung dimasukin. Yang A, gaya normalnya langsung masukin aja arah-arah gayanya. Yang kedua, gaya geseknya ada dua, statis dan juga kinetis. Jadi tinggal dimasukin aja. Mu S kalikan N, normalnya udah ada. Dan statis sama kinetisnya udah ada. Nah, yang kedua adalah nyari percepatan. Nyari, ini tulis dulu aja ya, ini mau tak hapus. Hapus di sini aja nih, nggak apa-apa. Yang ketiga, percepatan. Nah, kalau percepatan, berarti kan bedanya udah mulai bergerak, ya kan? Berarti sigma L sama dengan M kalikan A. Kalau percepatan, ingat gambar garis gayanya dulu. Ini F-nya sama dengan 25 Newton. Ada gaya gesek ke sana. F, K, kinetis, berapa tadi? 10 Newton. Nah, 10 Newton. 25, 10 Newton, gedean mana? 25, berarti arah percepatannya ke kanan. Nah, berarti tinggal dimasukin F kurangi FK sama dengan M kalikan A. Berarti F-nya 25 kurangi 10, masanya adalah 10 dikalikan A. Berarti ini jadinya 15, ini 10A. Berarti A-nya sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Yang kedua ditanya adalah jarak yang ditempuh ya. Jarak yang ditempuh setelah 2 sekon. Setelah 2 sekon berarti bisa masuk ke persamaan yang cuma mengandalkan, jadi bisa S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini V0T karena dia awalnya tadi diem ya, berarti ini 0, ini 0 tambah setengah, A-nya adalah 1,5, T-nya selama 2 sekon, berarti ini 2 kuadrat. Berarti langsung dimasukin setengah kalikan 1,5 dikalikan 4. Ini coret di sini 2, berarti jadinya adalah 3 meter. Nah, ini udah ketemu untuk jaraknya. Jadi ini untuk 88. Jadi sederhana ya, simple ya. Tinggal dimasukin dan juga dihubungin juga dengan kinematika gerak. Dan di situ untuk nyarinya juga langsung pakai persamaan. Yang penting itu kalian tahu arah gayanya dan juga posisinya, nanti langsung lah ketemu jawabannya. Ada pertanyaan? Kalau diem, bukan panjang ya. Ini simple banget loh. Jadi ini cuma segini ya kan. Ini cuma segini. Yang B cuma segini. Yang C cuma segini. Yang D cuma segini banget. Nah, yang panjang apa? Karena pertanyaan yang ditanya banyak. Makanya jadi panjang. Tuh. Nomor 8. Rifki, ada pertanyaan? Noval? Enggak ada. Oke. Oke ya, ini yang nomor 8. Kita nomor 9. Tinggal 2 nomor lagi. Perhatikan gambar benda berikut. Benda 5 kg mula-mula dalam kondisi tidak bergerak. Jadi sama ya, sigma F sama dengan 0 lagi. Jika sudut terbentuk antara gaya F 25 Newton dengan garis mendatar adalah 37 derajat, koefisien gesek kinetisnya permukaan adalah 0,1 dan percepatan gravitasi 10. Tentukan gaya normal, gaya gesek, karena dia bilangnya adalah ketika dia udah bergerak, maka gaya gesek yang kita pakai adalah gaya gesek kinetis. Oke. Oke, kita lanjut. 3 digit lagi, insya Allah. Kalian benar-benar semangat, karena mas, ya aku hapus dulu. Ya, pematrusnya jadi hitam. Oke, fine. Ini nomor 9 ya, nomor 9. Banyak yang mau ditanyain, termasuk apa? Kalau mau tanya, kalau misal di sini belum sempet apa ya, jodoh. Kalau misal mau bertanya apa namanya, lebih detailnya, nanti bisa lewat WhatsApp aja. Jadi langsung tanya ke nomor WhatsApp, langsung tanya, atau enggak lihat via DM, ya. Mas Bilan, di situ ada masanya 5 kg dan juga gayanya 25 M sama dengan 5 kg dan juga gayanya sama dengan 25 Newton. Itu yang posting itu siapa? Amal ya. Jadi aku nggak nge-record. Jadi yang mau tergantung amal. Tergantung amal. Maksudnya teman kalian amal. Tergantung amal.
kinetisnya, ya itu koefisien geseknya adalah mu K sama dengan 0,3. Nah, 0,3. Sorry, 0,1. Itu ada gaya gesek. Ini F kinetis aja, karena yang diketahui di sini hanya kinetis. Yang C itu adalah percepatan gerak benda. A-nya berapa? Oke, jadi bendanya kayak gini ya awalnya. Ini dia miring 37 derajat. Di sini ada F ya. Nah, gaya normalnya, nah di sini beda sama kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan berarti bisa ya langsung dimasukin N sama W. Kalau di sini ada gaya berat, kita garis dulu garis gayanya W, sana ada normal. Tapi di sini juga ada F-nya. Nah, F-nya juga masuk karena membentuk sudut. Nah, di sini berarti F sin alfa, di sini adalah F cos F cos alfa. Jadi ada dua. Jadi nggak bisa langsung masuk F-nya aja. Berarti untuk gaya normal, kita masukin sigma F sama dengan, nah dia kalau misal posisinya kayak gini bisa bergerak nggak sih? Nah karena dia nanti mau bergeraknya ke kanan atau kiri, berarti untuk gayanya yang secara ini ya, apa namanya, ke atas atau ke bawah, aslinya kalau misalnya kan tarik berarti dia posisinya adalah 0, gitu ya. Berarti ini kita masukkan, di sini adalah N tambah F sin alfa dikurangi dengan W sama dengan 0. Karena emang bendanya mau digerakkan ke arah kanan atau kiri, bukan ke atas ataupun ke bawah. Jadi F sin alfa itu sebenarnya sama kayak gaya normal. Dia itu adalah gaya semu ya, atau dia itu nggak terlihat, karena memang nggak dipengaruhi arahnya ke atas atau ke bawah. Di sini gaya normalnya masukkan N ditambah F-nya, gayanya tadi adalah 25, sin 37 derajat, 37 derajat berarti adalah 3/5, kurang sama dengan W ya, tapi di sana. W-nya langsung tak rubah jadi 50. Nah, 50. Coret-coret berarti N sama dengan, nih 15, 50. Berarti normal sama dengan 35 Newton. Jadi langsung 35 Newton. Gaya gesek kinetis. Gaya geseknya FK sama dengan mu K kalikan N. Berarti mu K-nya 0,1 kalikan 35. Berarti ketemu 3,5 Newton. Nih langsung ketemu FK sama gaya normalnya. Ini udah langsung ketemu ya. Yang terakhir, nyari percepatannya. Nyari percepatan lewat sigma F sama dengan M kalikan A. Ingat, gaya geseknya ke sana berapa? 3,5 Newton. Di sini F cos alpha. F-nya adalah 25, cos alpha cos 37 sama dengan 4/5, berarti 25, ini F cos alpha, tak tulis kalian. 25 ini adalah 4/5, jadinya 5, ini 20 Newton. 20 Newton sama 3,5, besaran mana? 20 Newton, berarti arah percepatannya ke A. Kayak gini ya. Berarti di sini tak tulis F cos alpha dikurangi FK sama dengan M kalikan A. F cos alpha-nya adalah 20 Newton dikurangi gaya geseknya adalah 3,5 sama dengan M-nya tadi masanya 5A. Nah, berarti di sini 20, capek mulutnya ya ternyata. 20 kurangi 3, 21,5 sama dengan 5A. Berarti percepatannya adalah tinggal dibagi 4,3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini udah ketemu. Ini untuk yang nomor 3. Udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah ada. 09, nomor yang terakhir. Oke, udah ya. Apa? 1,5. Ini berapa? Astagfirullah, nggak fokus aku. Sorry. Jadi berarti 11, kok 11 lagi?
Kamu mikirnya, 16,5. salah lagi. 16,5 ya. Berarti ini A-nya jadi berapa? Di 3, bentar, Tat. Coba dilihatin semuanya. ada yang salah? Belum tak screenshot soalnya. Iya. Makasih ya Noval. Ya, Tat. Udah? Oke, udah. Udah. Nah, untuk nomor 10 ini nanti juga sama ya. Perhatikan ini menunjukkan sebuah bukit. Ini sama cara pengerjaannya. Posisinya yang pertama kalian harus gambar garis gaya. Ini tuh ada koefisien geseknya. Itu adalah koefisien gesek untuk kinetis karena bendanya itu udah mulai bergerak, dan juga yang B itu adalah koefisien gesek kinetis juga. Yang nomor C itu adalah kecepatan gerak. Jadi nomor 10 itu silakan kalian bisa coba sendiri ya. Atau mau sekalian aja ya. Ya, sekalian. Kalian terakhir. Nih ya. Nah, ada benda, dia turun ke bawah. Nah, kan dia tergelincir ya. Yang pertama adalah di gaya normalnya berapa. Yang kedua tanya gaya geseknya kinetis saja, karena dia nggak bilang dalam keadaan diam juga. Yang terakhir adalah percepatannya berapa. Nah, kita mau ngapain? Gambar garis gayanya dulu. Di sini ada W. Kayak beratnya di sini ya. Sini berarti W cos alpha. Di sini W sin alpha. Di sini gaya normalnya. Gitu. Kita mau nyari gaya normal. Jangan lupa di sini ada gaya geseknya. Nanti ya gaya geseknya. Berarti karena dia turunnya ke bawah, sama kayak tadi sebelum-sebelumnya. Yang A itu berarti sigma F sama dengan posisi dari ke atas ke bawah kan adalah 0. Berarti sigma F sama dengan 0. Berarti nanti N min W cos alpha sama dengan 0. Berarti N sama dengan W cos alpha sama dengan W-nya adalah 1000 ya. Ini tak tulis langsung. W sama dengan 1000 Newton. Cos 53 derajat. Cos 53 derajat adalah berarti ini 200 kalikan 3 adalah 600 Newton. Jadi ketemu gaya normalnya adalah 600 Newton. Itulah gaya normal. Yang kedua gaya gesek. Gaya gesek bisa di sini aja. Fk sama dengan mu k kalikan gaya normalnya. Kalikan 600. Berarti Fk sama dengan ini 30, 12, 15, 6, 7, 5. Newton. Gaya geseknya adalah 75 Newton. Yep, benar. Yang C kalian A, arah geraknya sama ya ke sini ya, yang A. Ini tak tulis W sin alpha min F dengan M kalikan A. Berarti W sin alfanya 1000 kalikan dikurangi
gaya geseknya tadi adalah 75 sama dengan masanya 100 A. Ini sama kayak tadi 520 A. Jadi adalah 800 kurangi 75 sama dengan 100 A. Berarti A sama dengan 5 725. A sama dengan 7,25. Udah, ini nomor yang 10. Sama ya pengerjaannya. Ada pertanyaan? Udah ya? Udah? Ya. Jadi itu adalah 10 latihan soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Oke, cukup. Ini adalah berhubungan dengan hukum Newton dan semoga kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung lewat WhatsApp aja. Jadi kalian bisa tanya langsung ataupun kalau misalnya ada yang bingung itu bisa ditanyakan dan kebetulan udah direkod sama Amal. Jadi terima kasih buat Amal. Dan ke pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Jadi akan kelanjutan dari hukum Newton ini. Dan jangan lupa buat minggu depan masuk lagi seperti biasanya. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke. Jadi aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.